Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada tim promotor dan tim penguji. Perkenalkan, saya Mirza, merupakan mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang saat ini akan mempresentasikan disertasi dengan judul Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia periode tahun 2005 sampai dengan 2015 dalam kerangka sintesis neoklasik baru. Dengan tim promotor, Profesor Dr. Insukindro MA, Dr. Ahmad Mahfati MA, dan Profesor Dr. Catur Sugianto MA. Adapun outline dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang, tinjauan literatur, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang dari penelitian ini bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan makroekonomi yang digunakan sebagai perangkat kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian. Adiningsih 2012 menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang prudent sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi guna mencapai perekonomian yang bebas inflasi. Rahutami 2011 menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel moneter, yaitu suku bunga dan uang beredar, dan anggaran pemerintah. Independensi otoritas moneter harus tetap terjaga agar variabel makroekonomi agar berdampak pada variabel makroekonomi lainnya. Kemudian Santoso 2011 menjelaskan bahwa interaksi moneter dan fiskal di Indonesia ini dapat bersifat substitusi maupun komplementer, hanya saja bergantung pada guncangan yang dihadapi oleh ekonomi saat itu. Patisini 2019 menjelaskan bahwa interaksi kebijakan fiskal dan moneter menekankan dampak moneter terhadap keberlanjutan fiskal melalui konsep keseimbangan umum dengan adanya kendala fiskal. Kemudian interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter ini ditunjukkan ketika kebijakan moneter bersifat aktif, maka akan diikuti dengan keberlanjutan utang. Berikutnya Afonso et al. 2019 menjelaskan interaksi fiskal dan moneter dalam bentuk substitusi antara fiskal dan moneter yang dilihat dengan menggunakan fungsi reaksi kebijakan. Otoritas moneter berperan aktif ketika pemerintah menghadapi tingkat utang yang lebih tinggi. Kemudian Buyuk Basaran 2019 menjelaskan bahwa variabel-variabel kebijakan fiskal dan moneter merespon berbagai guncangan makroekonomi. Kemudian Barbosa 2018 dalam buku Makroekonomik menjelaskan bahwa konsep keseimbangan makroekonomi itu dapat dilihat dengan 3 persamaan utama, yaitu persamaan di permintaan barang atau persamaan di keseimbangan barang atau persamaan kurva IS, kemudian MP dari respon dari kebijakan moneter, dan kurva PC itu adalah kurva Phillips yang digunakan sebagai suatu sistem persamaan untuk melihat bagaimana konsep keseimbangan makroekonomi. Kemudian perilaku aksi dan reaksi dari kebijakan fiskal dan moneter ini ditunjukkan melalui fungsi reaksi fiskal dan fungsi reaksi moneter. Berikutnya adalah di Indonesia, interaksi kebijakan fiskal dan moneter salah satunya bisa kita lihat dari penggunaan neraca otoritas moneter, di mana di dalam SEKI tersebut, tabel SEKI 1-2 tersebut, terdapat net claim on government asset atau tagihan bersih Bank Indonesia kepada pemerintah pusat. Nah, ini merupakan salah satu komponen yang bisa kita masukkan ke dalam fungsi reaksi moneter, di mana fungsi reaksi moneter ini dapat melihat bagaimana interaksi dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di luar dari yang umumnya kita gunakan, yaitu yang biasanya kita gunakan adalah cyclically adjusted primary balance. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tagihan bersih ini merupakan selisih dari tagihan pada pemerintah pusat dan rekening pemerintah pusat pada BI. Ini juga terletak pada RKUN, yaitu rekening kas umum negara. Berikutnya adalah dari sisi interaksi fiskal dan moneter, kemudian kita melihat kondisi makroekonomi secara keseluruhan, maka kita tidak bisa luput dari keseimbangan makroekonomi. Jika kita bicara tentang keseimbangan makroekonomi, maka kita bicara tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter dan sektor-sektor lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pendekatan makroekonomi baru-baru ini
tidak hanya membahas tentang New Keynesian atau tentang klasik, tetapi sekarang ini membahas tentang makroekonomi modern yang biasa kita lihat dengan penggunaan sintesis neoklasik baru atau yang sering kita sebut dengan New Neoclassical Synthesis, di mana sintesis neoklasik baru ini muncul akibat adanya kombinasi atau di sini adalah konsensus antara Keynesian baru dengan teori siklus bisnis. Ini dikemukakan oleh Insukinro 2013. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan SNB ini, sintesis neoklasik baru ini sudah menginternalisasi kejutan dari sektor penawaran. Kejutan dari sisi penawaran. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya kita hanya berkonsentrasi bagaimana cara menggerakkan shock di sisi permintaan saja. Kita hanya concern di sisi permintaan, tetapi kita cukup luput dari menginternalisasi bahwa shock itu juga bisa muncul dari sisi penawaran. Hal itu dilihat dari Gies and Wagner 2007, dia juga sudah menjelaskan keseimbangan makroekonomi ini dengan menggunakan New Neoclassical Synthesis, pendekatan tersebut. Nah, pendekatan tersebut digunakan dengan menggunakan beberapa bentuk persamaan keseimbangan, yaitu IS, kemudian ada MP, kemudian ada PC, di mana PC dari pendekatan yang digunakan oleh Gies and Wagner ini dengan menggunakan inflation adjustment. Nah, dari sini ketiga persamaan tersebut secara sederhana menjelaskan munculnya shock. Yang shock ini berasal dari variasi. Variasi apa? Variasi antara actual rate-nya dengan natural rate-nya atau expected atau long run-nya. Sehingga di sini dia menjelaskan antara adanya variasi antar suku bunga actual dengan natural rate-nya, kemudian adanya variasi antara output dengan natural rate-nya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini beberapa referensi yang saya gunakan. Referensi-referensi ini pada umumnya memang menggunakan analisis keseimbangan makroekonomi yang menekankan pada interaksi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di sini ada Favero, Muscatelli, ada Zoashe, kemudian ada Insukinro, ada beberapa referensi-referensi Indonesia juga saya gunakan di sini. Kemudian ada Marcelina 2014. Kemudian di sini juga yang untuk dari sektor moneternya sendiri, dari sektor fiskalnya sendiri juga saya masukkan menjadi referensi-referensi utama dalam penelitian ini. Nah, kemudian untuk metodologi kita lihat bahwa berbagai pendekatan metode estimasi yang digunakan. Yang pertama ada vektor autoregresif, kemudian Muscatelli menggunakan GMM atau Generalized Method of Moments, kemudian ada pendekatan Full Maximum Likelihood, FML, kemudian ada beberapa pendekatan lain seperti pendekatan grafis yang digunakan oleh Gies and Wagner, dan ada pendekatan Dynamic Stochastic General Equilibrium yang digunakan oleh Santoso 2012. Kemudian Batisini dan Calegri 2019 juga menggunakan DSGE. Sedangkan Buyuk Basaran di tahun 2019 menggunakan structural factor autoregresif yang mengkonfirmasi pentingnya kejutan alamiah dan interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Berikutnya adalah masalah penelitian. Di masalah penelitian ini kita berfokus pada sistem sintesis neoclassical sintesis neoklasik baru. Nah, di mana sintesis neoklasik baru ini merupakan sebuah pandangan makroekonomi yang secara keseluruhan melihat persamaan keseimbangan baik di sisi permintaan, penawaran maupun dari kebijakan moneter. Nah, dari persamaan ini itu merupakan baseline. Nah, tetapi persamaan ini belum memasukkan, baseline persamaan ini belum memasukkan unsur dari kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini juga merupakan suatu komponen penting untuk melihat keseimbangan makroekonomi secara keseluruhan. Kemudian dalam sistem neoklasik baru ini, dalam sistem SNB ini, bahwa kita tidak hanya lagi fokus terhadap sisi permintaan, tetapi kita juga harus fokus terhadap sisi penawaran. Karena kedua shock, baik dari permintaan dan penawaran, memiliki tingkat urgensi yang sama untuk dilihat, untuk melihat keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Nah, berikutnya adalah keseimbangan fiskal dan moneter, kebijakan makroekonomi yaitu fiskal dan moneter. Ini merupakan intervensi dari otoritas fiskal dan otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Masing-masing otoritas ini tentu saja memiliki tujuan. Nah, yang ingin
yang menjadi permasalahan saat ini adalah apakah pada range 2005 setelah ITF Bank Indonesia menerapkan inflation targeting framework sampai dengan tahun 2019 ini, bagaimana bentuk interaksi yang terjadi antara kebijakan fiskal dan moneter? Apakah inflation targeting framework ini memberikan kebijakan bentuk interaksi yang komplementer ataukah dia dalam bentuk yang substitusi? Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya komponen tagihan bersih, adanya net claim on government asset pada tabel SEKI 1.2. Ini menjelaskan bahwa net claim on government asset mau tidak mau pada saat itu berada dalam fungsi reaksi moneter, dan dalam fungsi reaksi moneter itu menjelaskan mungkin ada tidaknya hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kemudian yang berikutnya adalah di tujuan penelitian. Di tujuan penelitian, kita akan menganalisis kondisi makroekonomi dalam kerangka sintesis neoklasik baru. Kemudian kita akan menganalisis interaksi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter melalui variabel tagihan bersih bank sentral kepada pemerintah pusat. Dan juga di sini tentu saja yang secara umum kita gunakan adalah cyclically adjusted primary balance. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan simulasi dengan menggunakan pendekatan sistem generalized method of moments untuk melihat eksistensi model dan kondisi aktual makroekonomi kita. Kemudian yang berikutnya adalah kontribusi penelitian, pengembangan model empiris dalam mengestimasi dan menganalisis persamaan reduced form yang kita gunakan dalam kerangka sintesis neoklasik baru di Indonesia. Kemudian pengembangan model empiris dalam menganalisis interaksi kebijakan fiskal dan moneter ya melalui tagihan bersih bank sentral kepada pemerintah pusat di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah kontribusi kebijakan bagi pemerintah dan bank sentral berdasarkan hasil simulasi. Yang berikutnya adalah keaslian penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tagihan bersih bank sentral kepada pemerintah pusat untuk melihat adanya interaksi kebijakan fiskal dan moneter. Kemudian modifikasi model sintesis neoklasik baru dengan memasukkan persamaan fungsi reaksi fiskal ke dalam model makroekonomi dasar IS, MP, dan PC. Kemudian penelitian ini mengembangkan model IS, di mana IS-nya ini juga sudah memasukkan kesenjangan pengeluaran pemerintah dan juga memasukkan kesenjangan keseimbangan primer. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan pendekatan GMM time series untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian berikutnya adalah tinjauan literatur. Jika kita lihat dari tinjauan literatur ini, maka yang pertama, bahasan pertama kita adalah hubungan antar akun makroekonomi. Bahwa hubungan antara akun ekonomi ini tidak hanya melibatkan interaksi antara sektor fiskal dan sektor moneter, tetapi juga hubungan ini juga menjelaskan bahwa ada sektor real dan ada sektor eksternal yang tetap hubungan antara antar sektor ini menjadi penting dalam membentuk suatu kondisi perekonomian. Ini adalah saya kutip dari IMF 2014, ini interaksi antar sektor yang bisa kita lihat lebih clear di sini, dan di sini kita bisa lihat bahwa ada hubungan antara government sector dan monetary sector. Kita bisa lihat di sini ada claim on other sector, ada net credit to the government. Ini adalah bentuk hubungan antara government sector dengan monetary sectornya. Berikutnya adalah ini lebih clear lagi, interaksi sektor moneter dan fiskal. Kita lihat ada di sektor moneter ada tagihan bersih kepada pemerintah. Inilah yang kita sebut dengan net claim on government asset. Bentuk interaksi dari kedua ini direpresentasikan ke dalam bentuk fungsi reaksi kebijakan moneter dan fungsi reaksi kebijakan fiskal. Nah, untuk fungsi reaksi kebijakan moneter ini dia akan melihat bagaimana komponen-komponen di kebijakan moneter ini mempengaruhi pembentukan variabel utama di sektor moneter, kemudian fungsi reaksi fiskal pun seperti itu. Berikutnya ini adalah gambaran kebijakan makroekonomi dan fiskal, di mana kebijakan fiskal di sini dia memiliki dua instrumen, yaitu beberapa instrumen, yaitu ada pajak, PNBP, dan pengeluaran pemerintah. Dan di sini kita lihat ada beberapa sektor, ini ada permintaan, kemudian ada penawaran. Di permintaan ada pasar barang, ada pasar uang, dan pasar faktor produksi. Kita lihat ada tenaga kerja, capital, dan output. Kemudian di sini dari sisi eksternal ada neraca intern dan eksternal. Kemudian ini untuk kebijakan makroekonomi yang dilihat dari sisi moneter, di mana instrumennya juga ada dua, yaitu instrumen kebijakan moneter yang bersifat konvensional dan kontemporer. Berikutnya adalah
Bagaimana bentuk interaksi fiskal dan moneter yang penelitian ini rujuk? Beberapa, yaitu Reade 2011, di sini dia menganalisis persamaan makroekonomi. Itu ada 5 persamaan makroekonomi dengan menggunakan metode vektor autoregresif. Pendekatan ini, 5 pendekatan tersebut itu memasukkan adanya persamaan IS, kemudian adanya persamaan dari monetary policy, kemudian ada persamaan PC atau inflation adjustment, kemudian ada persamaan fungsi reaksi fiskal. Di sini dia sudah memperkenalkan adanya persamaan fungsi reaksi fiskal, dan yang terakhir dia memasukkan adanya IBC di sini. IBC itu adalah intertemporal budget constraint. Dia sudah mengatakan bahwa ada kendala intertemporal dari anggaran pemerintah. Nah, ini yang digunakan oleh Reade 2011. Jadi beberapa prinsip yang dia gunakan di sini dia sudah memperkenalkan bahwa adanya fungsi reaksi fiskal dalam 5 persamaan makroekonomi. Berikutnya adalah Afonso 2019. Ini juga saya menjadikan sebagai rujukan. Kenapa Afonso 2019? Karena Afonso 2019 menganalisis tentang interaksi fiskal dan moneter negara-negara Uni Eropa. Kemudian di situ dia berkonsentrasi pada hanya 2 fungsi reaksi, yaitu fungsi reaksi fiskal dan fungsi reaksi moneter saja. Karena dia mengerucut hanya mau melihat hubungan kedua sektor ini. Di fungsi reaksi fiskal di sini dia menggunakan PB, tetapi di Afonso dia menggunakan cyclically adjusted primary balance. Kemudian untuk fungsi reaksi moneter, di sini dia juga sudah menggunakan model fungsi reaksi moneter yang dia ekspansi. Ini bentuknya lebih luas karena ini sudah masuk real effective action rate, di mana dia menginternalisasi di sini memasukkan unsur eksternalnya. Ya. Berikutnya adalah interaksi fiskal moneter di Indonesia. Untuk interaksi fiskal moneter di Indonesia, salah satunya mungkin salah satunya bisa kita gunakan adalah indikator dari tagihan bersih bank sentral, dari tagihan bersih yang kita sebut sebagai net claim on government asset tadi. Nah, ini yang kita bisa gunakan sebagai salah satu indikator apakah ada reaksi antara fiskal dan moneter berdasarkan variabel kontrol tersebut. Kemudian yang berikutnya ini adalah yang tadi saya jelaskan bahwa komponen dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat bisa kita lihat bersama bahwa ini di poin 15. Inilah yang menjadi kontrol pemerintah bagaimana besarnya tagihan bersih bank sentral kepada pemerintah pusat. Karena ini berkaitan antara berapa jumlah surat utang negara yang disimpan atau yang dikuasai oleh bank sentral. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah aliran baku makroekonomi. Sekarang kita masuk ke sistem sintesis neoklasik baru. Kita lihat bahwa sintesis neoklasik baru ini merupakan suatu pandangan, suatu pendekatan di mana pendekatan ini merupakan kombinasi atau konsensus dari teori siklus bisnis dan Keynesian baru. Ini dikutip dari Insukinro 2012. Kemudian baseline model dari sistem neoklasik baru, kita bisa lihat tadi saya sudah mengatakan bahwa ada Gies and Wagner, dia menggunakan IS, MP, dan IA atau inflation adjustment. Kemudian Hubbard et al. Juga menggunakan IS, MP, dan PC. Di Gies and Wagner, dia menggunakan output, pendekatan output yang digunakan adalah nominal output gap yang dia gunakan, di mana output gap yang dia gunakan ini menjelaskan bahwa munculnya guncangan dari selisih antara actual output dikurangi dengan natural outputnya. Natural output, which is itu adalah potential output dan bisa kita katakan sebagai bentuk yang long run dan bentuk yang expected. Sedangkan Hubbard 2012 di sini dia menjelaskan bahwa output yang dia gunakan di sini adalah bentuk dari fluktuasi ekonomi. Kenapa dia menggunakan fluktuasi ekonomi? Karena dia lebih mampu menggambarkan bagaimana kondisi variabel-variabel lainnya terhadap fluktuasi ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini modelnya, di sini adalah Gies and Wagner, dia sudah menjelaskan adanya shock. Di sini shocknya adalah shock dari tingkat suku bunga, kemudian dari kurva monetary policy juga sudah ada shocknya, di mana shocknya ini adalah output gap.
dan di sini juga sudah ada shocknya. Shocknya ini adalah output gap dan ditambah dengan shock dari shock yang lainnya. Ya, kemudian Hubbard 2012 dia menjelaskan kurva IS berdasarkan identitasnya. Ya, kurva IS berdasarkan identitasnya. Di sini dia menggunakan Y tilde. Kenapa Y tilde? Ya seperti tadi yang saya jelaskan, dia menggunakan fluktuasi ekonomi untuk outputnya. Dan di IS, MP, dan PC juga sudah memperkenalkan yang disebut dengan shock. Di sini di kurva PC, ini adalah kurva penawaran, dia sudah memperkenalkan adanya shock. Hanya saja untuk Gies and Wagner di sini adalah positif, dan Hubbard di sini shocknya berupa shock yang negatif. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini terbagi menjadi model dasar sintesis neoklasik baru, kemudian ada model dasar sintesis neoklasik baru yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada keseimbangan pasar barang, keseimbangan di kebijakan moneter, ada fungsi reaksi moneter, kemudian ada fungsi reaksi fiskal, dan yang terakhir ada kurva Phillips. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah model sederhana dari yang saya kutip dari Hubbard dan Insukindro 2013. Ini bentuk identitasnya. Kemudian dari kurva IS itu ternyata juga consumption bukan hanya ditentukan oleh konsumsi itu sendiri. Dia tidak eksogen. Ternyata konsumsi itu juga punya fungsi. Kalau kita lihat di sini ada private consumption is the functions of di sini ada ada disposable income, kemudian di sini juga ada expected disposable income, kemudian ada wealth, yaitu kekayaan yang diproksi dengan kinerja pasar saham dan harga perumahan. Ini semuanya adalah bentuk interaksi di antara sektor-sektor makroekonomi, di mana sektor real atau IS ini tidak hanya digambarkan oleh consumption itself, tetapi consumption ini ternyata punya fungsi di dalamnya. Ya, seperti itu, dan itu sama dengan fungsi konsumsi, kemudian investasi, ekspor, dan import. Kemudian untuk model dasar dari SNB dari kurva Phillips ini diturunkan seperti ini, sehingga kita dapatkan bahwa inflation itu adalah minus lambda dikurangi dengan mu T, ini adalah unemployment, kemudian ini juga unemployment. Berarti ini adalah actual unemployment minus actual unemployment, berarti minus expected unemployment. Dan sama dengan ini, berarti inflation itu sama dengan lambda dikalikan dengan actual output dikurangi dengan expected output, natural output, or potential output. Di sini pun sama, berarti ini adalah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan atau labor. Berarti di sini adalah ini unemployment dan ini ada employment. Ya, kemudian employment dikurangi dengan natural rate of employment, expected of employment, atau employment in the long run. Kemudian berikutnya adalah model dasar masih model dasar sintesis neoklasik baru. Kita lihat di sini adalah kurva Phillips yang dia gunakan, bahwa di sini dia sudah memasukkan shock. Salah satu shocknya di sini adalah output gap, di mana output gap itu yang kita peroleh seperti tadi, bahwa output dikurangi dengan expected output, natural output, or potential output. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kurva kebijakan moneter, atau dalam penelitian ini banyak kita sering sebut dengan fungsi reaksi moneter. Ini juga mengikuti kaidah Taylor, ya, mengikuti kaidah Taylor, di mana model dasar penelitian ini yang digunakan adalah tingkat bunga itu ditentukan oleh inflasi kemudian output, kemudian dari cyclically adjusted primary balance, di sini sudah mulai memasukkan adanya unsur dari sisi fiskal masuk ke dalam fungsi reaksi moneter, dan tentu saja dalam fungsi reaksi moneter ini kita sudah memperkenalkan adanya variable cash flow. Cash flow ini dia merepresentasikan tagihan bersih kepada bank sentral. Kemudian model dasar dari sintesis neoklasik baru dari fungsi reaksi fiskal ini diambil dari Bond 98 menggunakan model empiris sederhana untuk menguji keberlanjutan kebijakan fiskal. Jadi di sini dia menggunakan PB, itu adalah primary balance, which is primary balance adalah tax dikurangi dengan pengeluaran pemerintah, di mana ini dipengaruhi oleh
rasio utang kita terhadap GDP, dan VT itu merupakan faktor dari beberapa variabel-variabel lain yang mempengaruhi penentuan tingkat primary balance. Nah, untuk model dasar dalam penelitian ini yang kita gunakan adalah cyclically adjusted primary balance, tidak lagi primary balance-nya tetapi cyclically-nya dengan sudah mengurangi tingkat cyclical-nya, di mana dipengaruhi oleh tingkat rasio utang terhadap GDP, kemudian tingkat bunga, kemudian ada inflasi, dan ada variabel cash flow atau net claim on government asset yang dimasukkan ke dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah di model estimasi. Model estimasi ini ada model estimasi yang kita gunakan sebagai single equation, ya, single equation. Nah, nanti setelah itu akan ada fungsi reaksi fiskal, di mana di situ akan ada akan ada model estimasi, di mana kita akan melihat bagaimana interaksi fiskal dan moneter maupun bagaimana interaksi moneter dan interaksi fiskal. Interaksi fiskal dan moneter yang dimaksud adalah bagaimana kebijakan, dari persamaan fiskal tadi kita memasukkan unsur kebijakan moneter, dan bagaimana dari persamaan moneter tadi kita akan memasukkan unsur kebijakan fiskal, sehingga kita bisa melihat relativitas dari interaksi kebijakan tersebut. Berikutnya adalah definisi operasional. Kemudian yang berikutnya adalah metode estimasi. Di metode estimasi di sini persamaan ini kita estimasi dengan menggunakan generalized method of moment. Ini digunakan untuk mengakomodir non-linearity condition, di mana persamaan-persamaan ini memang tetap eksogen, tetapi kita akan melihat apakah ada non-linearity, tetapi ini akan mengakomodir non-linearity dari persamaan-persamaan tersebut. Kemudian seluruh persamaan nantinya akan diestimasi melalui sistem generalized method of moments. Berikutnya adalah hasil estimasi. Di hasil estimasi, di sini ada keseimbangan pasar barang. Di keseimbangan pasar barang, kita lihat bahwa di keseimbangan pasar barang ini sebelum kita mengestimasi per variabel, maka penelitian ini menggunakan pretest, yaitu melalui uji stasionaritas. Uji stasionaritas ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu ada pendekatan augmented Dickey-Fuller, kemudian ada Phillips-Perrons, dan Zivot-Andrew. Nah, kalau kita lihat semua hasil uji stasionaritas dari semua variabel yang digunakan dalam persamaan dalam penelitian ini itu adalah stasioner pada level. Kemudian yang berikutnya adalah hasil estimasi di pasar barang. Kalau kita lihat di sini tadi dan kita merujuk pada hipotesis yang kita gunakan, maka dari sini yang kita lihat di sini adalah ada satu variabel, kalau yang lain-lain ini cukup sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi di variabel primary balance di sini yang diharapkan ini adalah bentuknya positif, tetapi ternyata di primary balance ini kita mendapati bahwa ini negatif. Kenapa dia negatif? Karena di Indonesia sendiri ketika primary balance itu identik dengan primary balance itu merupakan unsur dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Kita asumsikan bahwa ketika pajak ini naik, pajak ini levied on orang-orang tertentu yang akan dikenakan pajak. Mungkin saja orang-orang yang masuk dalam orang yang berpendapatan rendah tidak dikenakan pajak tersebut. Sehingga pada saat itu ketika pajak naik, pajak ini digunakan sebagai pemasukan negara. Pemasukan negara ini nantinya akan digunakan kembali untuk sebagai pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah di sini masuklah subsidi dan lain-lainnya. Nah, Indonesia menurut saya belum memiliki Indonesia itu belum memiliki membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, Indonesia juga kalau di sini saya mengatakan bahwa kita juga tidak terlalu memikirkan buffer stock. Kita belum memikirkan buffer stock. Tetapi di sini kita menjelaskan tentang bahwa ketika pajak itu naik, maka kita akan menggunakan pajak ini sebagai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini naik, maka kita akan berusaha untuk memberikan ini sebagai dalam bentuk subsidi atau pengeluaran pemerintah lainnya. Sehingga
pengeluaran pemerintah ini nantinya akan menggambarkan bahwa kesenjangan output kita ini akan mengalami penurunan. Sehingga ketika PB-nya ini naik, primary balance-nya naik, maka kesenjangan output kita akan mengalami penurunan. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah hasil perhitungan koefisien jangka panjang dan semuanya konsisten. Ya, ini bentuk verifikasi empirisnya. Kemudian untuk fungsi reaksi fiskal, di fungsi reaksi fiskal ini hanya bentuk PT yang tidak signifikan ya. PT-nya tidak signifikan. Kemudian bentuk utang, ini utang yang kita harapkan adalah dia bentuknya positif. Nah, tetapi di sini negatif, bahkan dia signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa utang pada waktu T-1 itu naik seharusnya diikuti dengan penambahan cyclically adjusted primary balance. Artinya, ketika utang ini naik, maka pemerintah akan berusaha untuk menambah pendapatan untuk membiayai utang tersebut. Nah, tetapi kita lihat bahwa respon pada utang tahun ini mungkin belum direspon langsung di tahun depan karena mungkin memiliki timeline. Sehingga utang di sini masih membebani primary balance sehingga dia memiliki hubungan yang negatif. Kemudian di fungsi reaksi moneter, ini adalah uji stasionaritas, bahwa uji stasionaritasnya semua stasioner pada level. Kemudian ini hasil estimasinya, ya. Di hasil estimasi untuk moneter saya rasa semuanya sesuai dengan hipotesis. Dan teori hanya saja di net claim on government asset di sini, dia tidak signifikan. Kemudian untuk di kurva Phillips juga sama, bahwa dia juga semuanya sesuai dengan hipotesis kecuali expected inflation di sini yang tidak signifikan. Kemudian yang berikutnya adalah hasil perhitungan koefisien jangka panjangnya, ini konsisten, verifikasi empirisnya terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah interaksi moneter dan fiskal. Di sini kita akan melihat bagaimana interaksi moneter dan fiskal, di mana dalam fungsi reaksi kebijakan fiskal, kita memasukkan unsur kebijakan moneter. Kalau kita lihat unsur kebijakan moneter ini, ternyata dia signifikan dan bernilai positif. Nah, jika dia bernilai positif dan dia signifikan, maka dapat kita katakan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berinteraksi secara komplementer. Nah, kemudian yang berikutnya adalah interaksi fiskal dan moneter. Kita lihat bahwa dalam persamaan kebijakan moneter, kita berusaha untuk memasukkan unsur kebijakan fiskal. Which is kebijakan fiskal yang kita maksud di sini adalah CAPBT-1. Nah, CAPBT ini adalah primary balance, unsur fiskal yang kita masukkan ke dalam fungsi kebijakan moneter, fungsi reaksi kebijakan moneter. Nah, kalau kita lihat juga di sini juga signifikan dan bernilai positif, dan kita mengetahui baik dari persamaan interaksi fiskal moneter dan moneter fiskal, ini kedua-duanya menunjukkan arah yang sama. Berarti kedua fungsi reaksi berarti interaksi antara kedua kebijakan ini bersifat komplementer. Kemudian ini adalah yang terakhir adalah hasil estimasi. Ini juga tidak hanya kita lakukan dalam single equation dari interaksinya, tetapi kita lihat dari hasil estimasi ini dalam dalam sistem neoklasik baru. Nah, di dalam sistem neoklasik baru di sini kita bisa lihat ada sedikit perubahan ya. Ada perubahan untuk IS-nya sendiri di primary balance, kemudian ada di real effective action rate ya. Di sini dia menjadi tidak signifikan. Dia tetap negatif. Kemudian di primary balance-nya sendiri, di primary balance itu adalah keseimbangan primer, dia tetap negatif tetapi di sini signifikan. Jadi ini akan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh si Afonso dan Barbosa 2018. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di fungsi reaksi moneter. Di fungsi reaksi moneter kita lihat bahwa kesenjangan tagihan bersih pemerintah pusat ini menjadi
signifikan. Berarti dalam sistem, CF ini akan berpengaruh. Kalau kita estimasi secara bersamaan bahwa CF ini akan berpengaruh dalam pembentukan variabel moneter, dalam pengambilan kebijakan moneter. Ya, jadi ini bisa kita gunakan sebagai salah satu variabel yang bisa kita pertimbangkan. Nah, kemudian di fungsi reaksi fiskal, kita lihat bahwa koefisien debt to GDP ratio-nya, koefisien utangnya itu menjadi signifikan. Ya, dan di situ menjadi signifikan dan itu koefisiennya lebih besar. Dan kalau koefisiennya lebih besar, kita ketahui bahwa dia nilainya negatif, di situ ada unsur prosiklikalitas. Berarti fiskal kita saat ini masih bersifat prosiklis. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Di kontrol fiskal pada persamaan fungsi reaksi moneter menunjukkan arah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan tingkat bunga pada waktu T ditentukan oleh perilaku keseimbangan primal siklikal disesuaikan pada leg 1. Artinya terjadi interaksi kebijakan fiskal moneter yang bersifat komplement. Kemudian indikator fiskal berdasarkan hubungan antar sektor makroekonomi yaitu kesenjangan tagihan bersih bank sentral kepada pemerintah pusat signifikan mempengaruhi suku bunga. Ini juga menjelaskan bahwa adanya hubungan yang komplementer. Interaksi fiskal antar waktu dalam sistem SNB ini mengacu pada konsep fiscal late monetary policy atau monetary late fiscal policy. Untuk kontrol moneter, persamaan fungsi reaksi fiskal menunjukkan arah positif dan signifikan. Hal ini berarti terjadi interaksi moneter fiskal dalam sistem makroekonomi sintesis neoklasik baru dan bersifat komplement. Kesenjangan output dalam persamaan ini menunjukkan arah negatif dan signifikan. Ini berarti bahwa kebijakan fiskal di Indonesia pada rentang waktu 2005 sampai dengan 2019 bersifat prosiklis. Selanjutnya, koefisien utang juga menunjukkan arah negatif sehingga kondisi fiskal di Indonesia masih cukup rentan dan sulit untuk mencapai keberlanjutan fiskal. Perekonomian dalam sistem sintesis neoklasik baru ini terbukti memberikan gambaran makroekonomi lebih baik dibandingkan dengan gambaran per masing-masing persamaan. Untuk saran, yang pertama adalah perlu mempertimbangkan komponen kesenjangan-keseimbangan primer ya di dalam sistem neoklasik, dalam sintesis neoklasik baru, dalam sistem sintesis neoklasik baru. Kemudian yang berikutnya adalah perlu mempertimbangkan eksistensi kejutan positif, bahwa kejutan positif itu juga sama pentingnya dengan guncangan di sisi permintaan. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah perlu terus mempertahankan harmonisasi interaksi kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat komplement. Pola hubungan saling mendukung antar otoritas fiskal dan moneter ini sangat dibutuhkan untuk menstabilkan kondisi makroekonomi. Yang berikutnya adalah perlu mempertahankan interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Bank Indonesia perlu mempertimbangkan variabel tagihan bersih bank sentral kepada pemerintah pusat dalam menentukan suku bunga kebijakan. Adapun keterbatasan penelitian ini, yang pertama adalah mencakup teknis, transformasi data dan unsur dinamis. Keterbatasan tersebut dijabarkan sebagai berikut. Nilai potensi dari semua variabel kesenjangan yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Hodrick-Prescott. Kemudian penelitian selanjutnya bisa mengadopsi dengan menggunakan Kalman filter, yang dimana beberapa referensi merujuk bahwa kondisi kita cukup sesuai dengan menggunakan Kalman filter. Kemudian yang berikutnya adalah unsur dinamis dalam penelitian ini tidak memasukkan unsur ekspektasi dalam beberapa modelnya. Kemudian penelitian ini menggunakan suku bunga interbank rate sebagai proksi dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi dengan menggunakan suku bunga deposito atau repo rate. Suku bunga repo saat ini dianggap lebih dominan digunakan sebagai acuan di pasar keuangan. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian ini secara umum menggambarkan kondisi jangka panjang dari sistem sintesis neoklasik baru. Hubungan jangka pendek hanya dilihat dari interaksi kebijakan fiskal dan moneternya saja. Oleh karena itu, hubungan jangka pendek dari persamaan dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.